Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Sebelum kita mulai pelajaran, baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baiklah, pelajaran hari ini adalah tentang Al-Quran Hadis yang bertemakan sikap toleransi mewujudkan kedamaian. Toleran menurut KBBI adalah sifat atau sikap suka menenggang, menghargai, membiarkan, membolehkan pendirian, pendapat, pandangan, kepercayaan, kebiasaan, kelakuan, dan lain-lain yang berbeda atau bertentangan dengan pendiriannya sendiri. Dengan kata lain, toleransi ini berarti memberi kebebasan kepada orang lain untuk bersikap atau berpendapat sesuai keinginannya. Surat Al-Kafirun artinya adalah orang-orang kafir yang terdiri dari 6 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum abiduna ma a'bud wa la antum abiduna ma abattum wa la antum abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Yang artinya, ayat pertama, katakanlah Muhammad, wahai orang-orang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah, dan kamu bukan penyembah dari apa yang aku sembah, dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah, dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah apa yang aku sembah. Untukmu agamamu dan untukku agamaku. Untuk penjelasan per ayat ke-1 dan ke-2 yaitu Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Ayat pertama, katakanlah Muhammad, wahai orang-orang kafir. Kandungan ayat yang pertama yaitu ikrar kemurnian tauhid. Tidak ada yang dapat menyamai kebenaran akidah Islam. Oleh karena itu, Allah melarang mencampur adukan akidah dan keimanan yang ia anut dengan keyakinan orang lain. Arti yang ayat kedua, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Ayat kedua adalah ikrar penolakan terhadap semua bentuk praktik peribadatan kepada selain Allah SWT. Ayat ketiga, wala antum abiduna ma a'bud, dan kamu bukan penyembah apa yang aku sembah. Artinya persembahan kita ini sekali-sekali tidak diperdamaikan atau digabungkan, karena yang aku sembah hanya Allah, dan kalian menyembah kepada benda yaitu kayu atau batu yang kamu buat sendiri dan kamu besarkan sendiri. Ayat keempat dan kelima, wala ana abidum ma abattum wala antum abiduna ma a'bud, dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah, dan kamu juga tidak pernah pula menjadi penyembah apa yang aku sembah. Maka sebab dari apa yang kita sembah itu berlainan. Aku menyembah Allah, dan aku melakukan sholat dan syariat dan rukun yang telah ditentukan, sedangkan kamu menyembah berhala. Oleh sebab itu kita sangatlah berbeda. Ayat ke-6, lakum dinukum waliyadin, untukmu agamamu dan untukku agamaku. Soal akidah antara tauhid mengesahkan Allah sekali-kali tidaklah dapat dicampur adukan dengan syirik. Pada ayat kedua dan keempat, Rasulullah SAW menegaskan bahwa beliau tidak akan pernah menyembah apa yang disembah orang kafir, yakni berhala. Ayat ketiga dan kelima, Rasulullah juga menegaskan bahwa orang kafir pun tidak akan pernah menjadi penyembah apa yang beliau sembah, yakni Allah SWT. Dengan demikian, ayat 2-5 merupakan landasan fanatisme beragama. Pada ayat ke-6, Rasulullah SAW menegaskan bahwa orang kafir tetap pada agamanya dan beliau
bersama kaum muslimin juga tetap pada tauhid. Dengan demikian, ayat ke-6 ini sebagai landasan hukum adanya tasamuh atau adanya toleran dalam beragama. Pada surat ini dapat diambil pelajaran. Masalah agama biarlah berjalan masing-masing. Masalah akidah dan ibadah umat Islam mempunyai keyakinan dan aturan sendiri. Namun demikian, kerukunan antar umat beragama perlu dibina dan dijaga. Asbabun nuzul dari surat Al-Kafirun ini, turunnya surat Al-Kafirun dilatar belakangi oleh ajakan kaum musyrikin Quraisy yang selalu berupaya untuk membendung dakwah Rasulullah SAW dengan bujukan sampai cara penyiksaan dan intimidasi yang mengalami kegagalan. Akhirnya ada gagasan untuk mengajak kompromi Rasulullah. Mereka mengajak Rasulullah beserta sahabat untuk menyembah Tuhan mereka selama 1 tahun. Kemudian 1 tahun berikutnya mereka bersedia untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala dengan tuntunan Rasulullah. Dari peristiwa ini turunlah surat Al-Kafirun sebagai respon ajakan kaum Quraisy. Dalam riwayat lain menyebutkan bahwa sekelompok pemuka kafir Quraisy Nabi Muhammad SAW. Mereka adalah Al-Wahid bin Mughirah, Al-As bin Wail, Al-Aswad bin Al-Muttalib, dan Umayyah bin Khalaf. Kedatangan mereka untuk mengajak Rasulullah SAW bersekutu dalam segala hal, termasuk dalam hal peribadahan. Mereka akan menyembah apa yang beliau sembah. Beliau diminta menyembah apa yang mereka sembah, bahkan mereka akan mengangkat beliau sebagai pemimpin. Dengan adanya tawanan tersebut turunlah wahyu Allah, yaitu surat Al-Kafirun. Yang menjadi landasan sikap tasamuh atau toleransi beragama itu apa, Bu? Yang menjadi tasamuh dalam toleransi dalam beragama itu terdapat pada surat Al-Kafirun ayat ke-6, yaitu lakum dinukum waliyadin, yang artinya untukmu agamamu dan untukku agamaku. Baiklah, karena waktu sudah habis, saya akan menutup pembelajaran pada hari ini dengan kalimat hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Jika ada salah kata